Ya, shalom, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Francisca Sabria Kayame, di podcast Secangkir Kopi Samdana. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu dengan adik siapa? Frans, dia Dewai. Dari mana? Dari Kabupaten Jayapura. Pendiri sekolah adat Yewana yang berada di pesisir Kabupaten Jayapura. Ya. Arti dari Yewena itu apa ya, adik? Yewana itu merupakan sebuah suku yang mana sebuah suku itu memiliki 6 kampung, yaitu Kampung Yepase, Wambena, Dormena, Yewena, Yongsu Spari, Yongsu Dosoyo. Jadi Yewana itu merupakan sebuah suku. Sebuah suku, iya. Yang memiliki bahasa, adat istiadat, tarian, dan yang lain-lain. Semua sama 6 kampung ini? 6 kampung. Oh ya, itu dia berdiri kapan? Sekolah adat Yewana berdirinya pada tanggal 25 Maret tahun 2018. Berarti sudah hampir 6 tahun 6 ya? tahun. Luar biasa. Iya, terus di sekolah adat ini adik sebagai apa? Pendiri? Di sekolah adat saya sebagai pendiri. Sebagai pendiri. Oh ya, terus program-program apa saja yang dijalankan di sekolah adat ini? Ya, sekolah adat ini yang kami programkan di sana yaitu mengajar. Mengajar ada 5 mata pelajaran yang kami pakai untuk mendidik anak-anak didik kami, yaitu mata pelajaran pertama PPKN tentang wawasan Nusantara, yang kedua bahasa daerah, terus yang ketiga seni. Itu di seni ada berapa jenis seni, yaitu seni tari, musik, ukir, bahkan rupa yang lainnya. Nah, terus yang ketiga yaitu sejarah. Sejarah. Yang mana kami mengajar sejarah tentang sejarah kampung, sejarah adat, dan sejarah gereja. Ya, luar biasa. Sekarang sampai saat ini sudah berapa anggotanya? Kita pendidik, kita ada 6 orang. Jumlah siswa atau anak didik kita itu sampai tahun 2024 ini sudah mencapai 116 orang. Luar biasa. Ya, terus bagaimana tanggapan adik tentang sekolah adat ini? Tanggapan saya untuk sekolah adat, awalnya kami melihat bahwa budaya kami di wilayah Yewana ini semakin lama hilang, mulai terkikis. Dengan pola apa sehingga budaya ini kami pertahankan. Nah, sehingga kami berpikir bahwa cuma lewat pendidikan atau sekolah, maka budaya ini bisa kita jaga. Tanpa sekolah, budaya ini akan terkikis dan hilang. Maka sekolah itu penting sekali untuk kita buat, akhirnya kita membentuk sekolah adat ini. Dengan sekolah maka budaya itu akan dijaga. Ya. Selama ini apakah ada prestasi-prestasi yang sudah didapat atau pernah pertunjukan di mana atau mungkin adik bisa jelaskan? Baik, kita awal mulai berdiri tahun 2018. Pertama kita dikunjungi dari bulan Maret, 4 bulan kita bekerja, kita dikunjungi dari anak-anak pencinta budaya dari negeri Belanda yang di bawah naungan Museum Internasional di Belanda. Mereka datang pada tanggal 15 sampai 16 Agustus tahun 2018 di Sekolah Adat di Dormena. Nah, setelah mereka pulang, pada tahun itu juga 2018 bulan Oktober, Festival Bahari Teluk Tanah Merah yang mana dilaksanakan di wilayah ini Nusu, maka
panitia Festival Teluk Tanah Merah mengundang kita secara khusus untuk menjemput Bupati dengan para rombongan saat itu. Jadi kami antar sampai di tempat ini. Terus setelah itu kami diminta untuk ikut Festival Danau Sentani. Kita diundang, kita sempat pergi pentas. Luar biasa. Setelah itu tahun 2019 kami diundang oleh pemerintah Provinsi Papua dalam HUT pemerintah Provinsi Papua di kantor gubernur. Kami ke sana. Sempat kami pentas juga di sana. Setelah itu kami balik pada tahun 2021 kami diundang oleh negara tetangga PNG untuk merayakan HUT kemerdekaan RI di PNG. Kemerdekaan PNG di Vanimo. Kami diundang. Itu apa yang dibawakan ke sana? Tarian yang kita bawakan ke sana tarian. Tariannya? Karena kita sekolah ini kita memiliki sebuah tarian khusus dan itu tarian sakral yang mana mungkin sudah banyak mengedar di video, bahkan ini tarian yang menggunakan kasuari. Maka itu aset tariannya sekolah adat Yonana. Luar biasa. Jadi setelah kita pulang dari PNG tahun 2022 kami diundang untuk ikut Festival Asia. Kita diundang ikut Festival Asia tentang tarian khas daerah. Kami sudah dalam persiapan 3 bulan. Pada saat itu didukung oleh pemerintah. Pada saat kita mau berangkat, pas berhadapan dengan COVID, terus yang kami bawa 30 orang ini tidak bisa berangkat karena menyangkut COVID. Iya. Akhirnya kami batal. Luar biasa. Untuk berangkat. Kegiatannya waktu itu di Cina. Festival Asianya. Tapi tidak jadi jalan karena pas percepatan COVID. Dengan banyak alasan karena orang tua berat, anak-anak ini kita bawa keluar dengan jauh. Yang alasan tepatnya itu pada saat itu memang COVID. Karena kita harus buat surat ini itu memang di tingkat anak itu agak repot. Iya. Akhirnya kami tidak jadi ikut. Untuk kemarin kalau di kegiatan di wilayah kabupaten, setiap kegiatan pemerintah kabupaten tentang budaya kami selalu diundang. Luar biasa. Karena kami aktif, maka kami selalu diundang untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan budaya. Berarti kolaborasi dengan pemerintah sudah baik, berjalan sudah hampir 6 tahun. 6 tahun langsung dengan pemerintah. Selain pemerintah mungkin ada LSM atau lembaga lain yang pernah sama-sama dengan adik dorang. Baik, LSM yang kami awal ketika sebelum bentuk kami kerjasamanya dengan SIL. Karena saya sendiri pernah mengabdi di SIL 4 tahun untuk penterjemahan bahasa, yang mana kami terjemahkan bahasa Kentuk, Alkitab ke bahasa Kentuk, nyanyian rohani. Setelah itu saya balik untuk kita coba bangun di daerah kita sendiri. Setelah dari situ kami Museum Negeri Belanda itu mitra kerja kami, Sekolah Adat Yona juga. Iya. Bahkan di situ Tepera juga ada di kita, karena kita yang membentuk sekolah adatnya Tepera juga yang tadi adik perempuan ini. Nah, kita di bawah satu payung kerjanya. Secara pemerintah kami diakui oleh pemerintah. Pada saat itu Pak Bupati Matius Kawaito seorang figur yang berbicara tentang budaya dan diresmikan oleh Bapak sendiri pada tahun 2020. Pak Bupati sendiri turun meresmikan sekolah adatnya kita dan kita berjalan. Dari sisi legalitas hukum akta notaris dengan ini kita punya. Cuma secara operasional, izin operasional ini kan kami tidak miliki. Bukan karena kami tidak bisa, tapi ketika kami mau melakukan itu, awal yang diminta surat domisili sebuah lembaga itu. Nah, kami bertentangan dengan pemerintah yang di kampung. Karena pada saat kita maju ke kepala kampung, kita blok kelompok. Akhirnya yang kelompok kita yang tidak lolos,
yang Pak kampung mereka yang lolos akhirnya bertentangan dengan lembaga yang kita bangun. Iya. Tapi itu tidak jadi kurang hati untuk kita, tapi kita tetap jalan. Maju jalan. Yang kunci daripada kita Sekolah Adat Yona, bahwa yang utama yang kami kerja ini bukan uang. Iya. Tapi yang kami kerja bagaimana caranya bahwa barang yang kita miliki ini tidak boleh punah. Sehingga kita jalan dan kita punya sebuah moto yang kami gunakan, yaitu angkat menjadi terang, selalu akan ada, jangan pernah hilang. Luar Dan biasa. itu moto kami yang kami gunakan. Jadi kami selama 6 tahun ini kami berusaha untuk mandiri. Kita mandiri dan anak-anak didik kita yang kelompok sanggar, yang 30 orang ini yang sering dibawa pentas ke daerah-daerah diundang, kami memiliki sebuah cara untuk bagaimana anak-anak ini mandiri tanpa tergantung ke orang tua untuk bisa membiayai sekolahnya. Tapi talenta mereka yang ada di diri mereka ini mereka kembangkan, mereka pergi balik, ketika ada hasil upah yang dibawa, kita bagi ke rekening mereka. Jadi dia gunakan talenta menghasilkan dirinya. Jadi itu kita bangun itu, mereka punya tabungan, 30 orang ini punya tabungan sendiri-sendiri. Jadi setiap mereka pulang, kita pisahkan ke tabungan. Mungkin ada tantangan-tantangan selama ini, baik individu maupun semua keseluruhan. Kalau secara individu, memang ada, yaitu biasa pendamping. Iya. Kadang tidak connect karena seorang pendamping tidak paham tentang apa yang kami kerja. Tapi itu tidak terlalu membuat saya patah semangat dengan teman-teman yang lain. Secara tantangan di sekolah, secara masyarakat mereka dukung. Bahkan 6 kampung itu semua dukung untuk bagaimana sekolah ini harus dibangun di setiap kampung di wilayah suku Yona ini. Yang kendala dari kita, tantangan yang kami sering hadapi itu, sering orang tua katakan bahwa gini, orang tua bilang apa? Mau mengajar apa? Kalau mau bicara bahasa, kita sudah selalu di rumah. Tapi saya sempat waktu itu bukan tantang, tapi saya berikan pemahaman kepada mereka. Saya bilang, Bapak, Mama, sekolah ini bagaimana kita membina supaya anak-anak ini selalu tahu. Dan bagaimana caranya kalau kita secara lisan saja, sampai kapanpun dia akan punah. Tapi kalau lewat sebuah sekolah adat ini, dia akan tertulis. Iya. Bahkan 7 turunan, bahkan sampai ini tetap akan ada. Dan itu perjuangan kita sekolah adat untuk menjaga budaya yang kami sementara berjuang ini harus tertulis. Semua cerita bahkan ini semua harus ditulis. Sehingga tidak punah. Iya, terus harapan adik ke depan bagaimana? Harapan kita sekolah adat Yona ke depan, kami minta dukungan atau perhatian dari semua elemen untuk mari kita bersama-sama mengangkat sekolah ini, sekolah adat Yona, bahkan sekolah adat yang lain di Papua, sehingga budaya kita tidak punah. Ya, intinya prinsip kami, tanpa sekolah budaya di Papua ini akan hilang, kecuali lewat sekolah baru budaya ini akan dijaga terus. Yang berikutnya kita berusaha bahwa pendidikan ini sangat penting. Mengapa pendidikan ini sekolah adat ini sangat penting? Karena secara pendidikan formal, kecerdasan kita, ilmu kita miliki. Tapi secara moral kadang kita rusak. Rusak dalam arti kita bisa melakukan hal-hal yang tapi kalau dengan sekolah adat ini
moral dengan ilmu berjalan sama-sama, maka orangnya itu layak untuk akan memimpin. Ya itu kita secara umum yang kita lihat sementara di Papua bahkan daerah lain banyak terjadi korupsi apa ini karena kuncinya ini di moral. Maka pendidikan adat punya tanggung jawab untuk harus membentuknya. Karena di sana ada nilai-nilai adat, budaya, sopan santun itu membuat seseorang memiliki ilmu tapi dia memiliki moral. Sehingga dia layak untuk harus begitu. Oke, terima kasih adik. Ya, demikian perbincangan kita bersama adik Frans di Sekolah Adat Yewena. Dan sampai jumpa di lain waktu. Shalom, selamat malam.